vertikal atau meridional yang menghasilkan dua sel yang ukurannya sama besar atau simetris. Kemudian ada pembelahan kedua, pembelahannya terjadi secara vertikal atau meridional juga yang menghasilkan 4 sel atau 4 blastomer dengan ukuran yang sama besar juga. Lalu ada pembelahan ketiga yang terjadi secara ekuatorial atau horizontal yang menghasilkan 8 sel atau 8 blastomer. Selanjutnya ada pembelahan keempat. Pada pembelahan keempat ini terjadi secara vertikal atau meridional dan secara horizontal atau ekuatorial. Untuk pembelahan keempat ini menghasilkan 16 sel atau 16 blastomer. Lalu dilanjutkan ke pembelahan kelima yang terjadi secara vertikal atau meridional dan secara horizontal atau ekuatorial yang menghasilkan 32 sel atau 32 blastomer. Pembelahan akan terus terjadi hingga blastomer terbentuk sangat banyak dan sel akan memadat, dan sel yang memadat tersebut disebut sebagai morula. Lalu morula akan membentuk rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastula. Berikut merupakan hasil pengamatan pembelahan sel pada preparat Asterias. Blastula merupakan sel yang memiliki rongga yang disebut sebagai blastosol. Blastula pada Asterias atau Amphioxus termasuk ke dalam jenis Blastula soloblastula karena berasal dari isolasi tal yang mengalami pembelahan holoblastik yang teratur. Selama blastulasi, blastula akan melakukan hatching atau merusak zona pelosida agar dapat menempel pada endometrium induk dan menyerap nutrisi yang ada pada endometrium induk. Pada tahap ini, blastula sudah menunjukkan wilayah atau lapisan-lapisan bakal perkembangan alat untuk proses selanjutnya yang terdiri dari lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan juga lapisan endoderm. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari sel-sel yang bersifat determinan, yang artinya hanya mampu tumbuh menjadi sejenis jaringan tertentu untuk proses selanjutnya. Adapun untuk posisi dari lapisan-lapisan tersebut, untuk bakal ektoderm terletak di daerah epiblast atau makromer, sedangkan mesoderm menjadi sabit ventral dan endoderm merupakan daerah hipoblast. Pada tahap selanjutnya yaitu gastrulasi menghasilkan gastrula di mana gastrula merupakan sama-sama sel yang memiliki rongga namun rongga yang sekarang disebut sebagai gastrosol. Pada proses ini gastrula akan mengalami pembelahan namun dengan kecepatan yang berbeda di antara kutub anima dan juga kutub vegetatifnya sehingga mengakibatkan gerak epiboli. Gerak epiboli pada Amphioxus atau Asterias berlangsung pada seluruh bakal ektoderm sepanjang anterior posterior tubuh mengiringi proses membesar dan melanggengnya embrio. Kemudian terjadi invaginasi hipoblast atau bagian dari endoderm di bagian median daerah yang berbatasan dengan sabit dorsal atau bakal dari notochord ke arah blastosol atau yang akan kemudian menjadi gastrosol sampai bertemu dengan epiblast atau lapisan dari ektoderm. Sel-sel bertambah banyak sehingga hipoblast atau endoderm memanjang menurut poros embrio. Daerah invaginasi itu disebut sebagai blastopor. Batas lubang itu disebut bibir. Bibir blastopor dibedakan atas bibir dorsal, bibir ventral, dan juga bibir lateral. Kemudian terjadi involusi pada bakal notochord dari sabit dorsal sesuai dengan gerakan hipoblast ke arah anterior sehingga notochord A terletak di dorsomedian dan persis di bawah ektoderm. Ekstensi berlangsung pada seluruh daerah bakal pembentuk sehingga keseluruhan embrio memanjang dan